Bab 292. 4 pintu gerbang. Warrior yang mengalihkan pandangan ke arah suara berasal, terlihat sekelompok pemuda tengah berdiri menyilangkan dua tangan di depan dada sambil menatapnya. Pertama kali melihat pemuda-pemuda itu, warrior yang mengerti mereka adalah orang dari wilayah lain, karena jika para pemuda itu adalah anggota dari wilayah selatan, sangatlah mustahil tidak mengenali dirinya. Bukannya dia terlalu percaya diri, tetapi di seisi wilayah selatan, nama warrior yang sungguh telah menjadi musuh bersama para pemuda. Jika sekelompok pemuda di depan mata sungguh orang dari wilayah selatan, bagaimana mungkin tidak mengenali dirinya? Teringat pesan Kaisar Monster, warrior yang segera mengalihkan pandangan, memutuskan tidak menghiraukan orang-orang itu, lalu berjalan ke arah gerbang kota. Namun baru saja mengambil beberapa langkah, dia malah terhenti, karena di depannya terlihat 4 pintu gerbang. Gerbang yang berada paling kiri memiliki tinggi 150 meter dan lebar 90 meter, dibangun dengan sangat mewah, karena warrior yang baru saja menyadari, gerbang itu terbuat dari batu berlian yang sangat mahal. Batu berlian yang sangat mahal. Batu berlian adalah batu yang jauh lebih keras dari besi. Benda seperti itu bahkan sangat jarang ditemui di daerah Sekte Pedang, namun sekarang malah digunakan untuk membangun gerbang kota. Sekalipun perkumpulan Master Rune tetap saja tidak semewah ini. Setelah menekan rasa kaget dalam hati, pandangan mata warrior yang tertuju pada bagian tengah atas gerbang itu, terlihat kata pintu langit terukir di sana. Warrior yang lagi-lagi terkejut ketika menyadari dua orang yang berdiri di kedua sisi gerbang bernama pintu langit itu terlihat sangat biasa, namun malah sudah menjadi pendekar alam spiritual. Sebenarnya apa yang ada di balik pintu langit itu? Kenapa mengutus dua orang dari alam spiritual untuk berjaga di sana? Terdiam beberapa saat, pandangan mata warrior yang berpindah ke kanan, ke sebuah gerbang yang berada tepat di samping pintu langit. Gerbang itu terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pintu langit, dan tidak lagi terbuat dari batu berlian, melainkan sebuah batu spiritual level hitam yang dijuluki sebagai baja karbon tinggi. Meski baja karbon tinggi juga tergolong mahal, namun berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan batu berlian. Sama halnya dengan pintu langit, gerbang ini juga dijaga oleh dua orang, yang juga merupakan pendekar dari alam spiritual. Hanya saja hawa-hawa dari dua penjaga itu terasa jauh lebih lemah. Di bagian atas gerbang itu juga bertuliskan dua huruf, namun bukan pintu langit, melainkan pintu bumi. Pandangan mata kembali beralih. Warrior yang melihat sebuah gerbang yang sangat memprihatinkan, sebab tinggi dari gerbang itu tidak sampai 2 meter, begitu pula dengan lebarnya. Dengan kata lain, gerbang itu cocok untuk dilewati satu orang saja. Saat melihat kata gerbang manusia yang terukir di atas pintu itu, warrior yang tidak tahan menggelengkan kepala. Gerbang yang satu itu sungguh sama seperti namanya. Setelah menggelengkan kepala, warrior yang beralih melihat gerbang terakhir. Saat melihat gerbang itu, dia tercengang sesaat, karena gerbang itu bahkan lebih cocok dikatakan sebagai sebuah goa. Goa yang berukuran sangat kecil. Orang yang ingin masuk melewati goa itu terpaksa harus merangkak. Itu artinya, yang terlihat di depan mata sungguh tidak seperti gerbang maupun pintu. Warrior yang mengangkat kepala, saat melihat dua kata yang terukir di atas goa itu, dia pun mengerutkan kening, karena kata yang tertulis adalah pintu anjing. Terdiam beberapa saat di tempat semula, warrior yang menggelengkan kepala, bukankan hanya beberapa pintu gerbang. Apa yang perlu dibingungkan? Setelah berpikir, warrior pun melangkah ke arah pintu langit tanpa sedikit pun rasa ragu. Saat ini jumlah orang yang berada di depan pintu gerbang semakin banyak,
dari yang jumlahnya hanya puluhan orang kini telah menjadi ratusan. Melihat warrior yang melangkah menuju pintu langit, ratusan orang sontak menghentikan langkah, lalu memusatkan pandangan pada warrior yang, pandangan mereka, seolah melihat warrior sebagai sebuah makhluk aneh. Astaga, pintu langit, bisa-bisanya dia memilih pintu langit. Mungkinkah orang itu pendekar hebat dari sekte peringkat 9 di wilayah tengah kita? Hanya saja aku lihat wajahnya asing sekali, dan penampilannya sama sekali tidak seperti bagian dari kita. Hanya saja jika bukan bagian dari wilayah kita, wilayah mana lagi yang memiliki orang hebat yang berani mengambil pintu langit? Memangnya hanya boleh orang-orang hebat dari wilayah tengah? Tidak menutup kemungkinan dia adalah bagian dari wilayah utara seperti kami. Haha, jika memang bagian dari wilayah utara, kali ini wilayah utara pasti memiliki nama yang sangat harum. Haha. Tidak menutup kemungkinan dia berasal dari wilayah barat. Wilayah barat. Kenapa kamu tidak katakan bahkan dia dari wilayah selatan saja? Di wilayah barat dan wilayah selatan yang begitu liar, jangankan ada pendekar yang mampu memilih pintu langit, memilih pintu bumi pun tidak mungkin ada. Wilayah selatan. Jangan bandingkan sampah itu dengan wilayah barat kami. Sebuah wilayah dengan orang-orang berbakat yang mampu melangkahi pintu bumi saja tidak ada, dan sebagian besar orangnya pasti merangkak seperti anjing. Sungguh memalukan. Jangan membicarakan hal yang tidak penting lagi, kita lihat saja apakah orang itu sungguh bisa melewati pintu langit. Cekak, jika aku tidak salah ingat, sampai saat ini belum pernah ada yang melewati pintu langit kan? Memang belum pernah ada, siluman-siluman hebat dari sekte peringkat 9 wilayah tengah, dan wilayah-wilayah siluman pun belum berhasil memecahkan rekor. Oleh karena itu, sampai saat ini sungguh belum pernah ada yang melewati pintu langit ini. Satu pun belum pernah. Hehe, bukankah sekarang sudah ada satu orang? Awalnya warrior yang tidak banyak berpikir saat hendak melewati pintu langit, karena dengan polosnya merasa gerbang itu begitu tinggi dan besar, untuk apa memilih gerbang-gerbang kecil di sampingnya. Namun kini, merasakan pandangan-pandangan aneh dan heran dari begitu banyak mata, warrior tahu pintu langit itu menyembunyikan sebuah rahasia. Tetapi tidak menjadi masalah, dirinya tidak mungkin menghentikan langkah sekarang juga kan. Berpikir demikian, warrior tidak lagi menghiraukan orang-orang di sekeliling, sebaliknya semakin mempercepat langkah. Melihat warrior yang akan segera melangkah masuk, dua penjaga alam spiritual yang berada di dua sisi gerbang sontak saling menatap, tidak ada sedikit pun ekspresi remeh pada mata mereka, sebaliknya malah ekspresi penasaran dan sangat serius. Karena mereka tahu jelas apa arti dari pintu gerbang itu. Jika tidak cukup percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, maka orang itu pasti tidak akan mengambil langkah ke gerbang itu. Haha. Di saat warrior yang berjarak sangat dekat dengan pintu langit, sebuah suara tawa terdengar dari kerumunan di belakang. Saat semua orang bersiap-siap menoleh melihatnya, sebuah suara angin terdengar secepat kilat. Setelah itu seorang pemuda berjubah putih mendadak muncul di hadapan warrior yang. Pemuda berusia sekitar 20 tahun, rambut panjang terurai di atas bahu, kedua mata penuh energi, dengan bibir sedikit tersenyum. Tangan kanannya diletakkan di belakang badan, meski tidak dibuat secara sengaja, orang-orang bisa merasakan dengan jelas hawa-hawa kuat yang terpancar dari dalam dirinya. Setelah menilai sesaat kota kuno di depan mata, pemuda itu tersenyum kecil, berkata, "Inikah kota kuno yang dimaksud? Bagus, bagus, tidak membuatku kecewa." Pemuda itu lanjut melihat keempat gerbang yang ada di depan, lalu berkata, "Inikah gerbang kehormatan yang dibangun oleh pemilik kota pertama waktu lalu?"
Pintu anjing. Hehe, benar-benar menyenangkan. Siapa yang datang? Di saat inilah, seorang pendekar alam spiritual yang berdiri di samping gerbang melangkah maju, melihat pemuda itu sembari berkata tegas. Pemuda itu tersenyum kecil, wilayah tengah, Sekte Wuji, Silo, orang-orang memanggilku Tuan Silo. Umur 20 tahun, puncak alam pemenang, lebih tepatnya disebut setengah alam spiritual. Sekte Wuji, Tuan Silo. Mendengar perkenalan diri dari pemuda itu, banyak sekali orang tercengang, pandangan mata mereka pun dipenuhi kekagetan sekaligus semangat yang luar biasa. Dia adalah Tuan Silo, salah satu dari 3 pendekar wilayah tengah yang amat terkenal. Astaga, ternyata memang dia, astaga, akhirnya aku bertemu dengan orang aslinya secara langsung, kata seorang pendekar dengan tidak sabar. Pantas saja pendekar yang satu itu kehilangan kendali, sebab 3 pendekar hebat dari wilayah tengah mungkin saja tidak begitu terkenal di wilayah lain, tetapi di dalam wilayah tengah, mereka sungguh telah menjadi keberadaan yang mengguncang. 3 pendekar berasal dari sekte peringkat 9 wilayah tengah. Tidak hanya itu, mereka bertiga juga dijuluki sebagai generasi termuda dari masing-masing sekte. Tentu saja, jika hanya karena alasan itu, rasanya tidak ada apa-apanya. Yang terpenting adalah, ketiga pendekar pernah bersatu dan membunuh seorang pendekar alam bangsawan. Bukan pendekar alam bangsawan yang mengalami, ataupun yang mencapai kesempurnaan berkat unsur dari luar, melainkan pendekar alam bangsawan yang murni dan sesungguhnya. Betapa menakutkan seorang alam bangsawan yang sesungguhnya. Hanya saja alam bangsawan yang murni dan nyata itu, malah terbunuh oleh 3 pemuda dari alam pemenang. Pertarungan itu, membuat ketiga pendekar terkenal. Pertarungan itu juga, membuat mereka bertiga menjadi bahan pembicaraan di seluruh wilayah tengah. Bisa dikatakan, ketiga pendekar terkenal itu mewakili kemampuan dari keseluruhan generasi muda wilayah tengah. Selain itu wilayah tengah juga menjadi wilayah terkuat di antara 5 wilayah lainnya. Dengan kata lain, kemampuan 3 pendekar wilayah tengah bisa dikatakan sebagai perwakilan dari generasi muda pendekar hitam. Tentu saja, para pendekar dari wilayah iblis ada yang lebih kuat dari 3 pendekar terkenal wilayah tengah. Hanya saja mereka tidak dapat digolongkan sebagai manusia. Mendengar perkenalan diri dari pemuda itu, pendekar alam spiritual yang sedang bertanya itu pun terkejut. Dia memang pernah mendengar nama Tuan Silo, karena dia juga berasal dari wilayah tengah. Hanya saja sudah sangat lama menjaga di kota kuno, oleh karena itu dia tidak pernah melihat langsung wajah Tuan Silo yang seringkali disebut. Raut wajah pendekar alam spiritual itu sontak menjadi lebih ramah, lalu mengangguk kecil dan berkata, seharusnya kamu tahu bahaya dari pintu langit ini. Jika orang di depan mata adalah perwakilan dari seisi wilayah tengah, tentu saja dia tidak ingin melihat orang itu mati setelah melangkahi pintu langit, karena jika begitu, wilayah tengah tidak hanya akan kekurangan seorang bibit unggul, tetapi juga mungkin sekali menjadi bahan tertawaan wilayah-wilayah lain. Hanya saja kalimat bujukannya baru terucap setengah malah sudah dibantah. Tuan Silo menggelengkan kepala, lalu berkata, terima kasih banyak atas niat baik senior. Hanya saja seharusnya senior tahu, sejak dulu para pengikut sekte Wuji yang datang ke kota kuno ini selalu mengambil pintu langit. Meski banyak sekali yang mati di tengah jalan, tetapi kami para murid sekte Wuji tidak pernah merasa takut. Aku ingin mengucapkan kata-kata yang mungkin saja terdengar tidak cukup rendah diri. Saat ini aku mewakili seisi sekte Wuji. Jika aku tidak mengambil gerbang ini karena rasa takut, bukankah sama saja dengan mempermalukan sekte Wuji? Manusia boleh mati, tetapi harga diri sekte Wuji tidak boleh jatuh. Ini adalah perkataan dari ketua sekte kami.
Apalagi, aku memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap pintu langit ini. Bagus. Memang tidak salah menjadi salah satu dari 3 pendekar terkenal wilayah tengah. Bagus. Mendengar perkataan Tuan Silo, pendekar alam spiritual itu pun memuji dengan gembira. Tidak hanya pendekar alam spiritual itu, tidak sedikit pemuda di sekitar ikut heboh, dengan segera menyampaikan rasa hormat dan kagum pada Tuan Silo. Bersambung.